Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan seluruh panitia serta para penonton yang sedang menonton video ini. Alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-waliyit talib, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa, puji kepada Allah yang Maha Suci, serta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhitung, walaupun dihitung oleh insinyur, arsitektur, maupun tukang bajigur. Maka dari itu, senantiasalah kita bersyukur agar hidup kita tidak tersungkur. Selawat berbingkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyebarkan agama Islam mulai dari benua Amerika, Eropa hingga Asia. Dewan juri yang terhormat dan segenap panitia dan seluruh penonton yang sedang menonton. Seringkali kita lihat, seringkali kita saksikan kerusakan moral yang terjadi di negeri ini. Kerusakan moral yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi, mulai dari kasus pembunuhan, perzinahan, tawuran, narkoba, dan lain sebagainya. Generasi muda yang diharapkan akan memajukan negeri ini, generasi muda yang digadang-gadang akan mensejahterakan negeri ini, justru malah menghancurkannya. Mungkin ada benarnya. Di zaman sekarang, kita tidak mengalami perang yang dialami oleh para pahlawan di masa penjajahan, tidak mengalami perang yang dialami oleh para sahabat dan rasul. Akan tetapi, perang yang kita alami sekarang tidak kalah hebatnya dari perang Badar, tidak kalah dahsyatnya dari perang Uhud, dan tidak kalah mengerikannya dari peristiwa Bandung Lautan Api. Karena perang yang kita alami sekarang adalah perang pemikiran, perang ideologi, dan perang pemahaman. Indonesia, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari peta. Tetapi, jikalau pemudanya tidak menjaganya, jikalau pemuda tidak menjaga akhlak dan moralnya, sukanya mabuk-mabukan, sukanya perzinahan, sukanya narkoba, maka tidak mustahil bangsa ini akan dijajah kembali oleh bangsa lain. Wahai pemuda-pemudi, engkau adalah harapan bangsa, engkau adalah harapan Ibu Pertiwi. Subhanul Yaum Rijal Qadi. Pemuda-pemudi masa kini adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Maka dari itu, Dewan Juri yang saya hormati, izinkanlah saya di sini Fahri Parawara Saputra, delegasi dari Mandua Kuningan, izin menyampaikan dai dengan judul Pemuda Calon Pemimpin di Masa Depan. Sebagai calon pemimpin di masa depan, kita harus memiliki akhlak dan moral yang baik. Kita harus menjadi pemimpin yang terintegritas. Dan bagaimana caranya? Yaitu caranya kita harus bisa menjadi pemimpin yang berakhlak dan bermoral. Dan itu harus kita tanamkan dari sekarang, saat kita masih kanak-kanak, saat kita masih remaja, saat kita masih menjadi pemuda dan pemudi. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana menjadi pemimpin yang berakhlak dan bermoral. Rasulullah SAW sendiri diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak dan adab. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak dan adab. Rasulullah memiliki akhlak dan adab yang baik. Rasulullah mencontohkannya sendiri. Tapi mengapa masih banyak umat manusia yang tidak bisa meneladani akhlaknya?
Kita tinggal mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Kita ini adalah sebagai calon pemimpin. Kita adalah pemuda yang akan memimpin bangsa ini ke depannya. Bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik? Yang pertama, Rasulullah memiliki sifat fatona, yaitu cerdas. Kita sebagai pemimpin harus cerdas dalam mengambil keputusan, mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, sidik, benar. Rasulullah setiap berkata dan berperilaku itu benar, tidak berbohong, dan itulah yang harus kita teladani dari Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah itu tabligh, menyampaikan. Kita juga harus menyampaikan apa yang harus kita sampaikan untuk kebenaran, dan Rasulullah menyampaikan apa yang ia sampaikan itu untuk kebaikan umatnya. Bagaimana dengan kita? Kita juga harus menyampaikan apa yang harus kita sampaikan untuk apa yang kita pimpin nanti. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu amanah. Rasulullah memiliki sifat amanah, dan amanah adalah suatu hal yang begitu berat. Maka dari itu ditanamkan dari sekarang pada diri kita sendiri, yaitu sifat amanah. Maka dari itu teman-teman semua, para penonton yang sedang menonton, mari kita teladani akhlak dan sifat Rasulullah yang 4 tadi, yaitu sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Agar apa? Agar bangsa kedepannya memiliki pemimpin yang benar, pemimpin yang bisa memajukan bangsa ini. Dan kita adalah pemuda yang bisa menjadi pemimpin bangsa ini, harus bisa memajukan bangsa ini ke depannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita bertemu nanti di grand final. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Undur makola wala tangdur mankola. Wallahum wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.